Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman penonton. Selamat datang kembali di channel Malam Dewa. Hari ini, kita akan menjelajahi perjalanan sejarah yang penuh warna dan kompleks. Dari tanah yang sangat bersejarah Palestina, sebuah wilayah yang telah menyaksikan penderitaan dan kebangkitan sepanjang berabad-abad. Saya harap konten ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang asal-usul dan perjalanan sejarah Palestina, membantu kita memahami konteksnya yang sangat relevan hingga hari ini. Pertama-tama, mari kita melangkah ke belakang waktu, hingga masa lampau, di mana jejak-jejak peradaban pertama mulai mengukir sejarah di tanah ini. Palestina, yang merupakan titik temu berbagai peradaban, telah menjadi saksi bisu dari berbagai konflik, penaklukan, dan perubahan kekuasaan. Dari peradaban Kanaan hingga masa penuh warna dinasti-dinasti Islam, Palestina telah membentuk identitasnya sendiri. Saat kita merenungkan masa-masa itu, kita juga akan menyelami peristiwa-peristiwa dramatis, seperti invasi Salibis, era Kesultanan Utsmaniyah, hingga tragedi modern konflik Arab-Israel, yang membentuk perbatasan politik dan sosial di wilayah ini. Kita akan memahami dampak kolonialisme, pembagian wilayah, dan bagaimana peristiwa-peristiwa ini membentuk kondisi politik yang kita saksikan saat ini. Dengan memahami akar sejarah ini, kita dapat membuka pintu untuk berbicara tentang masa depan dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Mari kita memulai perjalanan kita melintasi waktu, menjelajahi sejarah Palestina dari masa lampau hingga hari ini. Wilayah Palestina modern terletak di wilayah Lebanon, Suriah, Yordania, Israel, Palestina. Kanaan adalah sebuah negara kuno yang besar. Kanaan berasal dari nama seorang cucu Nabi Nuh yang bernama Kanaan. Namun teori lain menyebutkan bahwa Kanaan berasal dari bahasa Huria yang artinya ungu. Selain itu, disebutkan pula bahwa kata Kanaan berasal dari bahasa Ibrani yang artinya keteraturan. Tempat tinggal paling awal di wilayah Kanaan adalah di sekitar kota Jericho pada zaman Paleolitikum. Seiring berjalannya waktu, komunitas di pedesaan ini semakin berkembang dan akhirnya menjadi sebuah kota. Bersamaan dengan itu, kota-kota lain juga turut berkembang pada zaman perunggu awal. Pada tahun 63 SN, tentara Roma yang dipimpin oleh Jenderal Pompei telah memasuki dan menguasai wilayah Palestina, sehingga Kaisar Julius yang berkuasa dari Roma ke Palestina. Bahkan di Mesir, kuasa kerajaan Roma telah meluas dan bertambah sehingga pada tahun 37 SM Herodes Agung diangkat menjadi raja. Wilayah Kanaan kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Persia, Yunani, dan Romawi. Dalam pemerintahan Romawi, tanah Palestina dikuasai oleh kerajaan Roma. Yerusalem bertambah besar ke arah utara. Kemudian terjadilah Perang Salib. Periode Salib adalah periode yang disebut sebagai Perang Penaklukan. Periode Perang Salib pertama ini dimulai sejak Paus Urbanus II menyerukan perang, yaitu pada tahun 1095 sampai dengan tahun 1144 Masehi. Perang Salib melibatkan bangsa Eropa yang mayoritas memeluk agama Kristen berhadapan dengan orang-orang Islam dari Asia Barat, termasuk Turki dan bangsa-bangsa Arab. Dalam konteks ini, Kanaan menjadi tempat pertempuran antara kedua belah pihak. Pada abad ke-7, wilayah ini dikuasai oleh Kekhalifahan Arab, yang kemudian digantikan oleh Kekaisaran Ottoman pada abad ke-16. Kekaisaran Ottoman, juga dikenal sebagai Kesultanan Utsmaniyah, adalah kekaisaran lintas benua yang didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Kesultanan Utsmaniyah di barat laut Anatolia pada tahun 1299. Kekaisaran ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 dan ke-17. Wilayah kekuasaannya mencakup sebagian besar Eropa Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Wilayah Kanaan, termasuk Palestina, menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman pada abad ke-16. Namun, masa kejayaan tidak berlangsung selamanya. Saat Perang Dunia I meletus, Kesultanan Utsmaniyah bersekutu dengan Blok Sentral, tetapi akhirnya menghadapi kekalahan. Pembagian wilayah di Timur Tengah oleh Inggris dan Perancis melalui perjanjian Sykes-Picot menandai akhir era Utsmaniyah. Kemudian, kita melompat ke konflik Arab-Israel, mandat Palestina, imigrasi Yahudi,
dan pembentukan negara Israel menjadi titik awal konflik yang berkepanjangan. Pertempuran meletus, dan wilayah ini menjadi medan pertempuran yang kompleks. Setelah Perang Dunia II, Inggris menarik diri dari Palestina, dan pada 14 Mei tahun 1948, David Ben-Gurion mengumumkan pembentukan negara Israel. Keputusan ini memicu serentetan konflik dengan negara-negara Arab yang menolak keberadaan negara Yahudi di wilayah tersebut. Perang Arab-Israel pertama meletus segera setelah pengumuman kemerdekaan Israel. Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak melancarkan serangan militer, tetapi Israel berhasil mempertahankan diri dan memperluas wilayahnya. Setelah perang, ratusan ribu warga Palestina mengungsi atau diusir dari rumah mereka, menyebabkan tragedi manusia yang dikenal sebagai Nakba atau bencana. Pada tahun 1948 ini menciptakan masalah pengungsi Palestina yang masih relevan hingga sekarang. Perang 6 hari pada tahun 1967 menyaksikan Israel memperluas kendali atas Yerusalem Timur, tepi barat, jalur Gaza, dan dataran tinggi Golan. Wilayah ini menjadi sengketa utama dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Pada tahun 1964, PLO didirikan sebagai wadah untuk mewakili aspirasi nasional Palestina dan mengkoordinasikan perjuangan melawan pendudukan Israel. Yasser Arafat menjadi salah satu pemimpin utama PLO. Kesepakatan Oslo tahun 1993. Proses perdamaian dimulai dengan kesepakatan Oslo antara Israel dan PLO yang menciptakan otoritas Palestina dan memberikan otonomi kepada beberapa wilayah Palestina. Namun, implementasinya terhenti dan meninggalkan sejumlah isu yang belum terselesaikan. Konflik terkini dan tantangan hingga saat ini. Perjuangan Palestina untuk kemerdekaan masih berlanjut dengan konflik terkini di tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Isu-isu Yerusalem dan hak pengungsi Palestina tetap menjadi sumber ketegangan dan ketidakpastian. Kritikus juga mencatat bahwa Israel mengendalikan sumber daya penting, termasuk air, di wilayah-wilayah yang didudukinya, memengaruhi ekonomi dan kehidupan sehari-hari penduduk Palestina. Penting untuk diingat bahwa pandangan tentang konflik ini sangat bervariasi, dan ada banyak faktor politik, sejarah, dan budaya yang terlibat. Sekian informasi menarik dari kami di channel ini, Teman Sejarah. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan episode-episode sejarah yang menarik di masa depan. Dengan berlangganan, kalian turut menjadi bagian dari perjalanan edukasi ini. Terima kasih atas dukungan kalian.